Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kali ini bersama saya Husnul Fauzi akan belajar tentang materi sejarah wajib. Udah siap untuk memulai pembelajaran? Ayo kita mulai. Halo, oke, kita akan mulai mapel sejarah wajib. Materinya tentang proses kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara ya. Nah, di sini akan kita bahas motivasinya, faktor-faktor pendorongnya itu apa saja, dan tokoh-tokohnya siapa saja yang dari Portugis atau dari Spanyol. Di sini kita fokus ke dua bangsa dulu ya, Portugis dan Spanyol. Oke, lanjut. Ya, ini adalah judul kita, proses masuk dan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Nah, pertama, proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia atau di Nusantara ya, itu pasti punya faktor dan motivasinya ya kan. Nah, di sini motivasinya itu kira-kira apa saja? Ya betul. Yang pertama adalah perkembangan ilmu teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Yang ketiga pencarian rempah-rempah, dan yang keempat adalah semboyan 3G. Di sini 3G, gold, goli, dan gospel. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya, dengan kupas. Motivasinya ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sini ya kan. Kenapa kok perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi salah satu motivasi atau faktor pendorong dari penjelajahan bangsa Eropa ke Nusantara? Ayo, kira-kira apa? Kira-kira apa? Iya benar. Semakin berkembang, semakin majunya teknologi seperti sekarang juga sangat maju sekali ya. Kita tidak bertatap muka saja, kita bisa melakukan pembelajaran, ya kan? Nah, di zaman dulu juga tidak kalah maju. Zaman dulu itu ada penemuan kompas. Nah, kompas ini untuk apa? Ya untuk menentukan arah, supaya apa? Supaya tidak hilang di tengah laut. Makanya bangsa Eropa berani menjelajah samudra dengan rute berlayar yang sangat jauh, bahkan yang tidak mereka ketahui, peta yang belum tertulis dan tergambar di dunia. Mereka jelajahi dengan menggunakan kompas dan kapal mereka. Ya. Kedua, ada teropong. Untuk apa? Untuk melihat pulau-pulau yang jauh akan menjadi dekat ya. Nah, yang ketiga, apa yo? Ini ada bumi. Dilihat ya, betul. Di situ terkenal sebuah teori ya. Teori apa? Teori bumi bulat atau heliocentris. Nah, ini kenapa sebabnya perkembangan pengetahuan dan teknologi itu menjadi salah satu motivasi atau faktor pendorong bangsa Eropa masuk ke Nusantara. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Nah, di sini menarik ya. Di sini menarik. Kenapa kok Konstantinopel bisa menjadi salah satu motivasi atau faktor pendorong bangsa Eropa berlayar mengelilingi samudra? Kira-kira kenapa? Apa pentingnya kota Konstantinopel itu? Konstantinopel ya benar, adalah ibu kota Romawi Timur dulunya sebelum dikuasai oleh Sultan Muhammad II yang diberi gelar Al-Fatih ya kan. Nah, fungsi Konstantinopel bagi bangsa Eropa adalah sebagai pusat perdagangan, pelabuhan masuknya barang-barang dari Asia ke Eropa. Dia adalah pintu gerbangnya Eropa. Barang-barang Asia masuk ke Eropa lewatnya Konstantinopel. Di situ ada pelabuhan yang sangat besar dan menjadi pusat perdagangan yang sangat besar dan terbesar di Eropa pada saat itu. Nah, setelah ditaklukkan oleh Sultan Muhammad II atau diberi gelar Al-Fatih tahun 1453, Konstantinopel ditutup untuk Eropa. Nah, kira-kira bagaimana reaksi bangsa Eropa? Ya, mereka kebingungan, ya kan?
biasa belanja di Konstantinopel. Nah, akhirnya Konstantinopel ditutup. Nah, mereka nggak bisa lagi belanja di mana untuk mendapatkan barang-barang dari Asia. Otomatis mereka harus berlayar mencari sumber sendiri ke Asia. Di mana sih Asia? Di mana sih sumber-sumbernya yang biasa mereka beli di Konstantinopel? Apa sih yang mereka mau beli, ya kan? Nah, itu. Ternyata mereka mencari rempah, ya. Nah, di sini rempah. Kenapa kok bangsa Eropa berani mempertaruhkan nyawanya demi rempah? Yuk, kenapa? Kenapa komoditas ini sangat digandrungi oleh bangsawan di Eropa pada zaman dulu? Mereka rela membayar mahal dengan berkeping-keping emas untuk mendapatkan beberapa rempah. Ya betul, fungsi dari rempah-rempah tersebut adalah untuk menghangat badan dan juga obat juga ya. Nah, karena di Eropa itu cuacanya sangat dingin dan rempah-rempah bisa dimakan dan bisa menghangatkan badan, makanya cita rasanya juga enak, unik ya kan, dan khas sekali. Makanya para bangsawan Eropa yang notabene makanannya sebelum ada rempah-rempah itu adalah hambar ya kan. Jadi mereka sangat tertarik kepada rempah sebagai makanan, juga sebagai penghangat badan dikala cuacanya sedang dingin. Nah, yang keempat itu ada 3G. 3G di sini itu bukan sinyal ya, bukan sinyal 3G, 2G, 4G atau 5G mungkin ya kan. Bukan. Di sini 3G itu adalah semboyan bangsa Eropa. Apa itu semboyannya ya kan? Apa saja ya? G yang pertama adalah gold. Gold itu mungkin bahasa Inggrisnya ya emas ya kan. Tapi secara harfiahnya, tapi esensinya adalah mencari kekayaan. Intinya adalah mencari kekayaan, mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah glory. Glory di sini kejayaan ya. Nah, kejayaan di sini mereka mengelilingi samudera untuk mendatangi daerah-daerah yang belum terjamah oleh bangsa Eropa dan bisa menguasai atau berkuasa di daerah tersebut, ya kan? Yang ketiga adalah gospel. Gospel itu apa ya? Kepercayaan agama ya. Nah, yang ketiga sih, sambil mereka mencari kekayaan, sambil mereka menaklukkan daerah-daerah yang mereka temukan, mereka juga menyebarkan agama-agama yang mereka bawa dari Eropa di daerah-daerah yang mereka singgahi seperti itu. Makanya itu adalah motivasi atau faktor-faktor pendorong. Ada misi-misinya ya bagi bangsa Eropa. Jadi nggak cuma main-main saja ya kan, ada tujuan khususnya seperti itu. Gitu ya. Nah, di sini ada kedatangan dan perkembangan penjajahan Portugis dan Spanyol di Indonesia. Nah, di sini ada bendera apa yo? Ya betul. Ini ya betul. Portugis dan Spanyol. Bagaimana mereka masuk ke Indonesia dan bagaimana perkembangannya dan siapa saja tokohnya? Nanti kita akan bahas di video kali ini. Oke? Lanjut ya. Lanjut. Rute berlayar di sini. Nah, melalui perjanjian Tordesillas yang dibuat pada tahun 1494 dan disetujui oleh Paus Julius II pada tahun 1506, ya kan? Dunia itu dibagi menjadi dua wilayah, ya kan? Barat dan Timur. Wilayah Barat diberikan kepada bangsa Spanyol oleh Paus Julius II. Daerah Timur, Paus Julius II memberikan daerahnya kepada bangsa Portugis. Silakan Portugis dan Spanyol mengeksplor wilayah yang sudah diperjanjikan oleh Paus Julius II. Terserah mau diapakan, yang penting jangan saling bertikai. Punya wilayah masing-masing ya, seperti itu.
Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan bosan belajar sejarah, karena sejarah itu asyik. Dadah.